Halo semua, perkenalkan nama saya Kori Bangun dan saya dari kelas 11 MIPA 1. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang ketahanan pangan nasional, penyediaan bahan industri, serta potensi energi baru dan terbarukan di Indonesia. Berikut merupakan peta konsep yang akan saya bahas tentang materi berikut. A. Pengertian ketahanan pangan, bahan industri, serta energi baru dan terbarukan. 1. Ketahanan pangan. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup. Upaya pemerintah mencapai ketahanan pangan yaitu menjaga stabilitas harga pangan, menyediakan pupuk dengan harga terjangkau, memperluas lahan, dan mengembangkan sistem distribusi. 2. Bahan industri. Bahan industri adalah semua bahan yang didapat dari sumber daya alam yang diperoleh dari usaha manusia untuk dimanfaatkan lebih lanjut. Bahan industri merupakan bahan mentah yang dapat diolah dan tidak diolah, yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana produksi dalam industri. Misalnya, benang yang merupakan kapas yang dipintal untuk industri gamen. 3. Energi baru dan terbarukan. Energi baru adalah sumber energi yang dapat dijadikan sebagai alternatif sumber energi. Sedangkan energi terbarukan adalah energi yang dihasilkan dari sumber energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain tenaga surya, panas bumi, angin, bioenergi, radiasi, sinar matahari, aliran air, dan terjunan air. Sumber energi terbarukan ini merupakan sumber energi yang ramah lingkungan karena tidak mencemari lingkungan dan tidak memberikan dampak yang besar terhadap perubahan iklim dan pemanasan global. B. Potensi dan persebaran sumber daya pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan untuk ketahanan pangan nasional. Pertama, padi merupakan komoditas utama yang berperan penting dalam perekonomian dan ketahanan pangan nasional. Yang kedua ada jagung, di mana di Indonesia wilayah yang menggunakan jagung sebagai makanan pokok yaitu Pulau Madura, Magelang, Gorontalo, NTT, Wonogiri. Lalu ada ubi kayu yang berasal dari Brasil. Ubi kayu banyak dibudidayakan di Indonesia sebagai agrobisnis. Lalu ada ubi jalar dijadikan makanan pokok oleh sebagian masyarakat Papua Barat, Papua, Maluku, dan Jawa Barat. Yang kedua ada perkebunan. Perkebunan terdiri atas berbagai jenis komoditas. Ada yang berupa buah seperti kelapa, kelapa sawit, kopi, coklat, pala, dan getah seperti karet dan damar. Keberadaan perkebunan di Indonesia sangat beragam, bergantung pada daerah, iklim, tanah, dan ketinggian tempat. Di daerah pantai memiliki iklim panas sangat sesuai dikembangkan perkebunan kelapa, kelapa sawit, dan karet. Dan di daerah ketinggian 700 meter sesuai untuk dikembangkan menjadi perkebunan kopi dan tebu. Dan di daerah dengan ketinggian 700 sampai 1500 meter sesuai untuk perkebunan teh dan tembakau. Lalu ada perikanan. Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua dunia yang memiliki potensi kekayaan laut yang besar. Perikanan di Indonesia dapat dibedakan berdasarkan lokasi penangkapan dan pembudidayaannya. Di antaranya perikanan air tawar, perikanan air laut, dan perikanan air payau. Yang keempat ada peternakan. Sektor peternakan dibagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu ternak besar yang terdiri atas kuda, sapi, dan kerbau, ternak kecil yang terdiri atas domba, kambing, dan ternak unggas seperti bebek, ayam, dan lain sebagainya. C. Potensi dan persebaran sumber daya untuk penyediaan bahan industri. Yang pertama, pertanian. Industri pertanian yaitu yang pertama, industri pengolahan hasil pertanian antara lain penumpungan bertujuan untuk menghasilkan produk pangan yang memiliki nilai yang tinggi. Yang kedua, industri pengolahan pangan buah-buahan menghasilkan produk seperti keripik, sale, jus, permen, manisan, dan lain sebagainya. Yang kedua, perkebunan. Ada yang pertama, komoditas buah. Indonesia sebagai produsen kelapa terbesar di dunia, hasil dari perkebunan kelapa adalah kopra. Dari kopra ini dihasilkan minyak kelapa dan margarin. Lalu Indonesia merupakan penghasil kopi terbesar di dunia setelah Brasil, Kolombia, dan Vietnam. Tanaman kopi dibedakan atas kopi Arabica, kopi Robusta, dan kopi Liberuca. Lalu ada komoditas rempah-rempah. Yang pertama, cengkeh merupakan tanaman asli Indonesia yang berasal dari Maluku. Cengkeh merupakan bahan rokok kretek.
dan cengkeh juga digunakan sebagai pewangi kue. Lalu ada lada. Lada merupakan tumbuhan yang diambil bijinya. Tanaman ini tumbuh di daerah tropis yang curah hujannya tinggi. Dan yang terakhir ada kayu manis yang merupakan sejenis pohon yang termasuk rempah-rempah. Kayu manis merupakan bumbu makanan tertua. Lalu ada komoditas industri. Yang pertama, teh banyak tumbuh di daerah pegunungan dan dataran tinggi. Daerah yang memiliki perkebunan teh terbesar adalah Jawa Barat. Lalu ada karet yang merupakan tanaman yang diambil getahnya yang disebut lateks. Tanaman karet juga merupakan pohon yang tumbuh tinggi dan berbatang cukup besar. Lalu ada juga tembakau yang berasal dari Meksiko yang dapat tumbuh dari dataran rendah sampai dengan dataran tinggi. Lalu ada sektor peternakan. Sektor peternakan berdasarkan jenis sumber daya hewan yang dikembangkan. Agroindustri peternakan terdiri atas pengolahan susu dan daging. Susu merupakan salah satu bahan pangan yang penting untuk mencakup kebutuhan gizi masyarakat. Peningkatan konsumsi susu berkaitan dengan kesadaran masyarakat tentang pentingnya susu bagi kesehatan. Lalu ada sektor perikanan. Ikan merupakan komoditas yang cepat rusak sehingga harus menggunakan teknologi pengolahan agar meningkatkan nilai tambah konsumsi masyarakat. Pengolahan ikan berbasis tradisi di Indonesia antara lain dengan cara diasinkan, didendeng, dipindang, diasap, dan dibuat kerupuk. Pengolahan hasil perikanan secara modern dibedakan atas proses. Yang pertama ada pembekuan, masih berupa bahan mentah. Yang kedua ada pengalengan, seperti kemas dalam bentuk kaleng, bahan mentah ikan kaleng yaitu tuna, cakalang, dan lemuru. Dan yang ketiga, surimi atau daging lumat. Ikan setengah jadi yang diolah dengan cara melumatkan daging, produknya berupa bakso ikan, sosis, nugget, dan lain sebagainya. Lalu ada sektor kehutanan. Letak geografis Indonesia yang berada di daerah tropis menyebabkan Indonesia kaya akan hasil hutan, yaitu kayu dengan kualitas tinggi. Pengelolaan agroindustri di bidang kehutanan antara lain industri pulp dan kertas, industri dari batang kayu, bambu, dan rotan, industri obat-obatan, dan sebagai bahan bangunan. D. Potensi dan persebaran sumber daya untuk penyediaan energi baru dan terbarukan. Yang pertama, energi matahari. Energi matahari merupakan energi utama yang diterima oleh bumi. Saat ini, penggunaan energi surya di Indonesia masih kurang dari 5% dari total pemakaian energi nasional. Keuntungan PLTS diterapkan di Indonesia yaitu yang pertama, matahari bersinar sepanjang tahun sehingga sumber energi tersedia selamanya dengan gratis. Yang kedua, cocok untuk daerah terpencil yang tidak dapat dijangkau oleh PLN. Tidak menimbulkan polusi udara, kebisingan, dan efek pemanasan global. Waktu beroperasinya panjang dan perawatan sangat mudah dan biaya yang sangat murah. Lalu ada energi air. Curah hujan yang tinggi dan topografi Indonesia yang bervariasi menyebabkan banyak terdapatnya sungai-sungai dan air terjun sehingga sangat berpotensi untuk energi yang bersumber dari air maupun mikrohidro. Adapun sumber energi mikrohidro sangat cocok untuk wilayah Indonesia terpencil, yaitu A. Pembangkit listrik tenaga air. Kelebihannya adalah bersih, memiliki umur operasi yang relatif panjang, perawatannya relatif mudah berupa sumber irigasi, perikanan, sarana pariwisata, dan olahraga. Yang B. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Kelebihannya adalah konstruksi alatnya sederhana, mudah beroperasi, mudah dalam perawatan, mampu beroperasi lebih dari 15 tahun. Mudah digunakan masyarakat, aliran sungai sebagai sumber energi sangat melimpah. Lalu ada energi gelombang laut dan arus laut. PLTGL merupakan pembangkit listrik yang memanfaatkan gelombang atau ombak laut. Kelebihan dari pembangkit ini yaitu yang pertama, sumber energi gelombang laut sangat melimpah dan tidak akan pernah habis. Yang kedua, ramah lingkungan, pembangunan dan pengoperasiannya tidak merusak ekosistem laut dan tidak memerlukan konstruksi alat yang luas. Lalu ada energi panas bumi. Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi energi panas bumi terbesar di dunia yang sangat tepat untuk menunjang pemenuhan kebutuhan energi nasional. Adapun kelebihan energi panas bumi yaitu yang pertama, ramah lingkungan dibandingkan dengan energi fosil. Yang kedua, proses eksplorasi dan eksploitasi tidak membutuhkan lahan yang luas. Lalu ada energi angin. Bagian angin yang digunakan untuk pembangkit listrik yaitu kecepatan angin.
Menurut catatan BMKG di Indonesia, terdapat sekitar 50 lokasi yang memiliki kecepatan angin 3 sampai dengan 5 meter per sekon. Agar kecepatan anginnya bertambah, maka turbin ditempatkan di daerah tinggi seperti di Pulau Selayar, Sulawesi Selatan. Lalu ada energi biomasa. Energi biomasa terbagi menjadi dua. Yang pertama, pembangkit listrik tenaga sampah. Merupakan upaya untuk mengurangi sampah yang menumpuk dan menimbulkan polusi. Sampah yang digunakan yaitu sampah organik yang berasal dari pasar, rumah tangga, maupun tempat lainnya. Sampah organik untuk PLTSA yaitu sampah yang memiliki kandungan racun yang rendah. Abu dan debu sisa pengolahan sampah digunakan sebagai bahan atau material untuk membuat jalan dan untuk bahan bangunan seperti campuran semen dan batako. Yang kedua ada bioetanol, biodiesel, dan biogas. Bioetanol merupakan bahan bakar yang berasal dari tumbuhan hijau yang menghasilkan etanol sebagai pengganti bensin, misalnya ubi kayu dan ampas tebu. Bahan bakar bioetanol disebut gas sohor, dan kelebihan energi ini bersifat ramah lingkungan. Lalu ada energi nuklir. Energi nuklir adalah sebuah energi alternatif yang relatif besar potensinya untuk menggantikan energi fosil. Tingkat keamanan dalam penggunaan energi nuklir yang dapat menyebabkan kecelakaan dan bencana karena radiasinya sudah diantisipasi oleh PLTN, seperti tidak ada kontaminasi limbah radioaktif terhadap alam sekitar baik dari air, tanah maupun udara. Yang E, pengelolaan sumber daya dalam penyediaan bahan pangan, bahan industri, serta energi baru dan terbarukan di Indonesia. Yang pertama ada inventarisasi. Inventarisasi berkaitan dengan pengumpulan data dan informasi mengenai sumber daya, baik dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan kehutanan. Yang kedua, pemanfaatan. Pemanfaatan sumber daya merupakan tahapan eksploitasi untuk menghasilkan produk berbasis sumber daya yang diperlukan oleh masyarakat. Yang ketiga ada pelestarian. Kegiatan pelestarian yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, menjaga lahan pertanian seolah produktif dari konversi lahan menjadi lahan non-pertanian. Dua, menetapkan daerah kawasan konservasi seperti taman nasional dan cagar alam. Ketiga, menjaga sumber daya dari berbagai bencana. Keempat, pelestarian keanekaragaman bahan pangan dapat dilakukan riset, seperti penyimpanan benih atau biji yang ditanam di lapangan. Sekian pemaparan materi saya tentang energi baru dan terbarukan. Semoga dapat menambah pengetahuan bagi teman-teman dan kita semua. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.